Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini ringan amatiran ala gue ya. Gue pingin bikin preview lagi nih soal Liga Champions yang akan bertanding hari Rabu malam ya, waktu Belanda, atau Kamis dini hari waktu Indonesia ya. Again, ini ringan amatiran, jadi kalau bener ataupun salah ya harap maklum ya. Langsung aja pertandingan pertama yang ingin gue bahas, Barcelona melawan Dinamo Kiev ya. Barcelona ini kan kalau menurut gue walaupun belum stabil-stabil banget, tapi pelan-pelan sih melihat ada peningkatan ya. Paling tidak di partai terakhir menghadapi Valencia, di mana mereka menang dengan skor 3-1 ya. Sempat ketinggalan dulu, tapi pasukan Ronald Koeman ini Indian mampu membuat 3 gol ya. Walaupun pertandingan yang menurut gue cukup enak dilihat ya, cukup ofensif, cukup agresif Barcelona di pertandingan itu. Kali ini akan menghadapi Dinamo Kiev, tim yang menurut gua tim pelengkap aja sih ya, mungkin di Liga Champions, kurang lebih demikian ya. So far dari 2 pertandingan ini dapat 1 poin ya, menahan imbang 0-0 Benfica, menghadapi Barcelona di Camp Nou. Menurut gua sih ini merupakan partai penting ya, terutama bagi Barcelona. Kenapa? Praktis karena mereka masih punya poin 0 ya kan, 2 kali kalah melawan Benfica dan sebelumnya kalah menghadapi Bayern München ya. Feeling gue sih, gue lebih menjagokan pasukan Ronald Koeman akan mampu menang ya, sekaligus menjaga peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Partai berikutnya adalah Benfica menghadapi Bayern München. Benfica ini kan kalau kita lihat atau gue lihat ini ya di kompetisi domestik ini cukup bagus. So far mereka ini ada di peringkat pertama, walaupun kalau tidak salah di pertandingan terakhir itu, di pertandingan liga terakhir ya, mereka kalah di kandang sendiri. Sementara Bayern Munchen sendiri ya di pertandingan terakhir cukup perkasa ya, menghadapi salah satu tim papan atas di Bundesliga ya, Bayern Leverkusen. Mereka menang dengan skor telak ya, 1-5. Bagaimana peluang menghadapi Benfica? Gue juga sempat melirik ini ya, pertemuan terakhir head to head antara Bayern Munchen dan juga Benfica ini. Bayern Munchen kurang lebih di 2 pertandingan terakhir cukup perkasa ya, dan menurut gue sih dengan amatiran pun juga di pertandingan ini Bayern Munchen gue jagokan akan mampu mengatasi tuan rumah Benfica ya. Manchester United menghadapi Atalanta, gue udah bikin video previewnya ya. Pertandingan lain, Young Boys melawan Villarreal, ini juga partai seru ya di grup ini, dimana Young Boys so far ini kan sudah punya poin 3 ya kan, hasil sekali menang menghadapi Manchester United. Dan ketika mereka tandang melawan Atalanta, mereka mampu meladeni permainan agresif dan juga ofensif dari Atalanta ya. Atalanta cukup kesulitan menembus pertahanan dari Young Boys ya kan, butuh waktu cukup lama ya. Akhirnya mereka menang dengan skor tipis 1-0. Dan di pertandingan itu Young Boys pun juga punya beberapa peluang ya, bahkan peluang emas. Cuman sayang lini depannya either kualitasnya atau memang kurang tenang ya. Bagaimana dengan Villarreal sendiri? Ya di pertandingan pertama mereka gagal menang menghadapi Atalanta ya, di kandang sendiri seri 2-2. Terakhir mereka kalah di menit-menit akhir kan menghadapi Manchester United. Kalau gua ngelihat performanya kan, beberapa pemain andalan dari Villarreal ini sudah bisa kembali ya. Sebut saja Gerard Moreno yang di partai terakhir menghadapi Osasuna ini berhasil membuat gol ya, walaupun mereka kalah ya kan di kandang sendiri 1-2. Kalau gue lihat lagi ya, cukup cukup perkasa sih ya perjalanan Young Boys ini, terutama kalau mereka melakoni partai di kandang sendiri ya. Sementara dari kubu Villarreal sendiri lebih banyak mereka itu so far ya, ini memang menghasilkan paling tidak kalau di 3 partai terakhir ya, itu mereka selain kalah menghadapi Manchester United di 3 pertandingan sebelumnya, mereka konstan mendapatkan hasil imbang ya. Dan seperti seperti sebelumnya ya, mencetak gol menurut gua sih masih menjadi permasalahan ya bagi Villarreal. Bukan mereka tidak bisa membuat peluang ya, mereka punya Danjuma ya kan, mereka punya sekarang ada Gerard Moreno. Sebenarnya mereka bisa meng-create, cuman bagaimana mereka mengkonversi itu menurut gue tetap masih menjadi PR ya bagi pelatihnya.
Ya, dan Unai Emery maksud gua, sorry. Dan di pertandingan ini gua sih lebih condong bahkan untuk menjagokan Young Boys ya akan mampu menang melawan Villarreal, atau paling tidak pertandingan akan berakhir dengan seri. Red Bull Salzburg menghadapi VfL Wolfsburg. Wolfsburg ini menurut gua pasukan dari Mark van Bommel ini datang ya ke Austria, ke Salzburg ini dengan banyak pemain yang absen ya. Yang terakhir ini kalau tidak salah penyerang mereka asal Belanda ya, Wout Weghorst kalau nggak salah harus absen karena COVID ya. Di pertandingan terakhir pun juga mereka ini kalah ya ketika away ke Berlin melawan FC Union Berlin. Dan kalau gue lihat juga performa di Bundesliga ya dari Wolfsburg ini masih up and down, sekalipun mereka sekarang ini menghuni di peringkat ke-6 ya klasemen sementara. Tapi kalau gue lihat lagi lebih detail ya kan, gol kemenangan, gol dan juga kebobolan itu sangat tipis ya, dimana mereka ini membuat 9 gol dan kebobolan 10 gol begitu ya. Sementara Salzburg sendiri kalau gua ngelihat mereka cukup bagus ya so far di di UEFA Champions League. Di pertandingan terakhir mereka mampu menang atas juara Prancis ya, Lille dengan 2-1, dan di partai sebelumnya mereka mampu menahan imbang Sevilla ya di Spanyol 1-1. Di pertandingan ini menurut gua sih ya karena melihat kondisi tim, lalu juga artinya banyak pemain yang absen ya kan, dan performa di beberapa pertandingan terakhir, gua lebih menjagokan Salzburg bahkan menang ya menghadapi Wolfsburg. Lille OSC menghadapi Sevilla, ini juga partai yang cukup menarik ya, dimana masing-masing juga masih punya peluang lolos ya kan, karena Sevilla baru mengkoleksi poin 2 dari 2 kali seri, sementara Lille mereka poin 1 ya karena di pertandingan terakhir mereka kalah menghadapi Salzburg ya. Ya ini merupakan partai kandang kedua ya kan di Perancis, di Lille, setelah sebelumnya mereka ditahan imbang 0-0 oleh Wolfsburg. Bagaimana peluang mereka menghadapi Sevilla? Kalau gua ngelihat kan Lille ini jangankan di Liga Champions ya, di Liga domestik pun mereka masih up and down, dan sekarang mereka terjerembab di papan tengah ya. Sementara Sevilla ini menurut gua lebih stabil ya penampilannya, walaupun yaitu tadi mereka tidak banyak lah ya mencetak gol. Kalau gua ngelihat di La Liga ini mereka cukup bagus rekornya ya, 11 kali memasukkan, 3 kali kebobolan, berada di peringkat ke-3 ya dengan selisih 3 poin dari Real Sociedad dan memiliki poin yang sama dengan Real Madrid ya. Tadi yang gue bilang adalah mencetak gol adalah di 3 pertandingan terakhir ya, di mana mereka konstan rata-rata tuh mencetak 1 gol ya, bahkan mereka gagal mencetak gol ketika menghadapi Granada. Bagaimana peluang pasukan dari Lopetegui ini ketika menghadapi Lille ya di Prancis? Gua sih masih lebih berani bahkan ya menjagokan Sevilla yang akan mampu menang ya, sekalipun menghadapi tuan rumah Lille. Alasannya kenapa? Ada 2 alasan. Nomor 1, performa Lille yang masih up and down ya, walaupun mereka bermain di kandang. Yang nomor 2 adalah yang tidak bisa dipungkiri adalah pengalaman tampil di kompetisi Eropa ya, dimana Sevilla ini masih punya lebih banyak peluang. Dan menurut gua ringan amatiran pengalaman bagi tim secara keseluruhan tampil di kompetisi Eropa, apalagi di strata tertinggi ini, cukup menentukan ya, paling tidak dari sisi non teknis alias mental. So gue lebih berani menjagokan Sevilla untuk menang. Di pertandingan terakhir Chelsea melawan Malmo, ya menurut gue ini tidak ada alasan lain ya, Malmo ini tim pelengkap lah ya di kompetisi ini, di grup ini. Chelsea menurut gue akan harusnya ya mulus mendapatkan 3 poin ya kan. Di pertandingan lainnya ya ini baru agak seru ya, yaitu adalah Zenit Saint Petersburg menghadapi Juventus. Juventus di beberapa performa terakhir ya cukup baik ya kan, mereka mendapatkan berapa nih 5 kemenangan beruntun ya di Serie A maupun juga Champions League. Terakhir di Champions League mereka menang 1-0 menghadapi Chelsea ya, di partai yang menurut gue cukup ketat. Sementara Zenit Saint Petersburg ini di Liga Rusia menelan 2 kekalahan beruntun ya di 2 partai terakhir, kendati pun mereka masih menguasai klasemen ya, menduduki peringkat pertama. Bagaimana peluangnya menghadapi Juventus besok? Menurut gue ini akan jadi partai yang alot,
Kenapa? Karena kecenderungan Zenit ini ketika bermain di kandang ini cukup kuat ya. Sementara Juventus performanya ya kan ketika mereka tandang ini masih belum teruji, terutama di Liga Champions ya. Kenapa? Karena di partai pertama ketika mereka tandang ini mereka menghadapi tim paling lemah ya di grup ini, yaitu adalah Malmo, dan mereka mampu menang dengan skor 0-3 ya. Kalau gua ngelihat sejarah pertemuan antara dua tim ini juga kurang relevan ya, karena terakhir kali ketemu di tahun 2008 di mana Juventus gagal menang ya dan seri 0-0. Bagaimana dengan pertandingan besok? Menurut gue ini akan ketat ya kan, akan ketat. Juventus so far sudah mengoleksi poin 6, sementara Zenit imbang dengan Chelsea dengan poin 3 ya. Gue sih lebih melihat partai ini kemungkinan akan berakhir dengan imbang ya. Kurang lebih demikian preview ringan amatiran ala gue ya. Ya ini again ya, bener atau salah iseng-iseng gue aja sih ya. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.